Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I hope all of you in the best of health and good iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? I hope all of you in the best of health and good iman. Alhamdulillah, today we will meet again for our English lessons, and today the title is about pronouns ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris dengan judul pronouns. Apa itu arti pronouns? Pronouns adalah kata ganti ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu basic yang paling penting kita pelajari salah satunya adalah pronouns ya, yaitu kata ganti. Oke. Nah, biasanya ya pronouns ini ya digunakan untuk mengganti orang atau suatu benda. Oke. Nah, ini adalah salah satu jenis dari pronouns, yaitu subject pronouns. Apa itu subject pronouns? Yaitu kata ganti orang atau benda yang biasanya terletak pada posisi subjek. Jadi, subject pronouns ini, kata ganti subjek ini selalu letaknya di subjek. Subjek itu yang mana? Di awal kalimat. Ya. Nah, apa jenis-jenisnya? Subject pronouns ini ada I ya, you, we, they, she, he, it ya. I saya, you kamu, we kita, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, it ini atau itu ya. Nah, contoh kalimatnya help. Apa help? Membantu ya. Ini kata kerja membantu. I help you. Saya membantu kamu. Nah, saya di sini ya, posisinya subjek, bahasa Inggrisnya I ya. I help you. Saya membantu kamu. Oke. You help me. Kamu membantu saya. Oke. Loh, saya di sini kok berubah jadi me seperti itu. Kenapa enggak I? Tapi tadi saya tuh I. Nah, kalau dia di posisi objek, dia berubah jadi me. Ya, kalau di posisi subjek, dia adalah I. Oke? Kemudian lanjut. He helped me. Dia laki-laki membantu saya. She helps you. Dia perempuan membantu kamu. They help us. Mereka membantu kita ya. Jadi kalau dia kata gantinya selalu di awal kalimat, maka bahasa Inggrisnya adalah yang di sini ya. I, you, he, she, they. Nah, silahkan Ananda semua hafal ya subject pronouns ya yang biasanya kita gunakan di awal kalimat. Oke, lanjut. Yang kedua adalah object pronouns ya, yaitu kata ganti untuk orang atau benda yang biasanya digunakan pada posisi objek ya. Nah, mana posisi objek? Ini dia. Oke, biasanya terletak setelah kata kerja ya. Kalau di awal kata kerja atau sebelum kata kerja, dia adalah subjek. Namun ketika letak kata gantinya setelah kata kerja, maka ini adalah objek ya. Oke. Apa kata objek pronounsnya? Me ya. You, us, them, her, him, it. Nah, pertanyaannya, ketika kita menemukan kata you, nah kita nggak tahu membedakan apakah dia subject pronouns atau object pronouns. Nah, dilihat saja di mana posisi dia ketika dalam kalimat. Ya, contohnya ini, she meet you. Nah, apakah you ini subjek atau objek? Nah, dia adalah objek. Maka you di sini adalah yang dikenai. Oke, contohnya she meet you ya.
She meet you. Oke, she meet you. Dia, perempuan, bertemu kamu. Siapa yang ditemui? Kamu. Siapa yang menemui? She. Ya, jadi beda. Apa pentingnya kita mengetahui subject pronouns and object pronouns supaya kita tahu maksud dari kalimat itu. Tidak ada nanti kesalahpahaman dalam menginterpretasikan suatu kalimat atau menerjemahkan suatu kalimat. Oke, dan kita mudah memahami maksud dari kalimat bahasa Inggris tersebut. Oke. Ya. Kita ingat lagi object pronouns me, you, us, them, her, him, and it. Oke, silahkan dihafal. Lanjut, yang ketiga, jenis pronouns itu adalah possessive pronouns, ya, yaitu petunjuk sifat kepemilikan, ya, possessive kepemilikan, tapi bersifat adjektif, ya. Contohnya apa? Possessive adjektif itu bisa my, ya, your, our, their, her, his, its, ya. Nah, contohnya ini adalah atau itu adalah kucing saya. It is my cat, ya. Mana petunjuk sifat kepemilikannya, ya. Nah, ini dia. My di sini, ya. My di sini fungsinya adalah sebagai kata sifat kepemilikan. Kucing saya. Kucing siapa itu? Kucing saya. Punya saya. It is yours. Ini adalah kucing kamu. Oke? Punya kamu. It is her cat. Itu adalah kucing dia perempuan. Those are their cat. Itu adalah kucing-kucing mereka. It is his cat. Itu adalah kucing dia laki-laki. Nah, contoh yang lain bisa dibilang biasanya, ya, my father, my mother, she is my mother, she is my father, seperti itu. Atau they are my friends, ya, mereka adalah teman saya. Nah, jadi yang di sini bisa kita ganti dengan benda-benda yang lainnya. Untuk menjelaskan benda itu, ya, punya siapanya, maka kita perlu menambahkan possessive adjective, ya, untuk menjelaskan kepunyaan barang tersebut, ya. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi possessive pronouns, ya, yaitu kata ganti kepemilikan. Oke. Nah, apa saja contohnya? Ada mine, yours, ours, their, hers, his, its, ya. Nah, ini milikku, milikmu, milik mereka. Punyanya dia perempuan, punyanya dia laki-laki, punyanya benda. Lalu apa bedanya dengan possessive adjective tadi, ya, yang sebelumnya ini? Apa bedanya dengan yang ini? Nah, pasti beda. Yang pertama, secara tulisan ini cuman pakai my, ya, your, our, their. Sementara di sini my-nya berubah jadi mine, yours, ours, theirs. Itu yang pertama. Secara tulisan dia beda. Nah, secara penggunaan juga beda. Kalau yang di sini, ya, kalau kita pakai yang ini, ya, possessive adjective harus ada kata benda, ya, setelahnya. Jadi, kalau kita mau buat pakai rumus ini, my, ya, punya saya, apa punya kamu? Contohnya bag, my bag, ya, harus ada bendanya di sini. Tapi saya dikosongkan saja my apa, seperti itu, orang nggak tahu, ya, makanya kita jelaskan bendanya, my bag, my friend, my school, my campus, contohnya seperti itu, ya. Nah, tapi kalau di sini kita nggak perlu menjelaskan barangnya, ya. Kenapa? Karena kita sudah jelaskan di awal kalimatnya. Contohnya, this apple is mine, ya.
apel ini adalah punya saya. Kenapa kita nggak bilang this apple is my apple? Boleh juga, cuman dia redundant ya, berlebihan atau tidak penting diulang-ulang ya. Jadi biar jangan ada pengulangan ya bahasanya. This apple is my apple kayak gitu ya. Terlalu apa ya? Terlalu boros dengan kata pengulangan ya. Makanya untuk mengganti untuk menjelaskan apple ini kita masukkan ke dalam mine ini. This apple is mine. Apple ini adalah punya saya. Oke. Atau contohnya, Mariam is my friend. Oh, sorry. Mariam is my friend. Nah, itu nggak boleh. Itu perlu dijelaskan ya. Mariam is my friend. Siapa Mariam? My friend. Nah, itu bisa menggunakan kata possessive adjective tadi ya. Nah, contoh lain contohnya this pen is mine. Pena ini adalah punya saya. Kayak gitu. This house is this house is hers. Contohnya, rumah ini adalah punya dia. Okay, these apples are theirs. Apel-apel ini adalah punya mereka. This apple is her. Apel ini adalah punya dia perempuan. This apple is his. Apel ini adalah punya dia. Dia siapa? Dia laki-laki. These apples are ours. Apel-apel ini adalah punya kita. So, bisa juga kita bilang this chairs is ours. Kursi-kursi ini adalah punya kita. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang keempat ya. Nah, terakhir adalah reflexive pronoun ya. Menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Ya. Contohnya dari reflexive pronouns ini myself, yourself, ourselves, themselves, herself, himself, and itself ya. Myself, diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri, dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, I pay myself. Ya, I pay for myself. Saya membayar ini untuk diri saya sendiri. Jadi mereka sama-sama belanja di kantin ya, tapi dia bayar cuma buat dia sendiri. I pay for myself, katanya kayak gitu ya. Jadi saya bayar untuk saya sendiri. Oke, kemudian they pay for themselves. Mereka bayar untuk mereka saja. Nah, jadi dia nggak bayar untuk kita ya, untuk mereka aja. Jadi kita nggak bisa gunakan theirs ya, karena ini fungsinya adalah menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk diri sendiri, bukan kepunyaan ya. Kalau possessive pronouns kepunyaan ya, tapi kalau reflective pronouns dia menjelaskan suatu tindakan untuk dirinya sendiri. Apa tindakannya? Ini dia contohnya, pay ya, membayar. I pay for myself. Atau boleh juga kita ganti buy. I buy for myself. Saya membeli untuk diri saya sendiri, seperti itu. Jadi menjelaskan terhadap tindakan yang dilakukan untuk dirinya mereka sendiri kayak gitu. He pays for himself. Dia membayar untuk dirinya sendiri. Dia siapa? Dia laki-laki. We pays for ourselves. Kita bayar untuk kita sendiri, untuk kita aja, seperti itu. Atau she pays for herself. Dia membayar untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya siapa? Dia perempuan. Okay, I think that's all for our class today. Really sorry for all the weaknesses. Hopefully you can understand what we have learned today. Mudah-mudahan antum semua atau anda semua bisa paham dengan materi yang disampaikan ini. All the best for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.